Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Selamat kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara kita sama-sama mengangkat pujian dengan apakah kau luas. Haleluya.
Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kembali Engkau berbicara bagi kami semua, dan urapi hamba-Mu, pakailah sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kebenaran firman Allah mendapatkan tempat yang terbaik dalam kehidupan kami, dan dapat mengajar kami, mendidik kami, membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Urapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Dengan pengucapan syukur, kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja kita. Kembali kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara, kita perlu menjaga tubuh kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Dikatakan demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus sebagai seorang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia sangat memperhatikan akan kehidupannya. Dia sangat mempedulikan akan keberadaannya, sehingga dia mengungkapkan di dalam ayat-ayat yang kita baca bahwa sesungguhnya harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi inilah yang ingin ditekankan oleh seorang Rasul Paulus, agar supaya benar-benar kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya ini harus dijaga sesuai dengan firman Tuhan. Ada beberapa hal yang akan kita perhatikan di sini, saudara-saudara, bahwa kita harus menjaga tubuh ini. Pertanyaannya, mengapa tubuh ini perlu dijaga? Yang pertama, karena tubuh kita adalah bait Allah. 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi inilah nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus, agar supaya buat orang yang percaya kepada Tuhan, tubuh ini perlu dijaga dengan sebaik-baiknya.
Karena yang pertama, tubuh kita ini adalah bait Allah. Pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu menjaga tubuh kita ini, sebab tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus, tempat di mana Roh Kudus ada. Dan itulah sebabnya jangan sampai tubuh kita yang sudah disucikan, yang sudah dikuduskan, yang sudah diselamatkan, tercemar dengan hal-hal jasmani, perkara-perkara duniawi, yang dimana kesukaan tubuh ini seringkali, kecenderungan tubuh ini seringkali kepada perkara jasmani, kepada perkara duniawi. Dan itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya yang pertama kita harus menjaga tubuh kita ini, karena tubuh kita adalah bait Allah. Yang kedua, kita perlu menjaga tubuh kita supaya jangan serupa atau seperti dunia ini. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita perlu perhatikan akan tubuh kita ini, hidup kita ini, jangan sampai serupa dengan dunia ini. Daya tarik dunia ini begitu kuat. Dengan berbagai macam cara, dia ingin menarik supaya kita melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ini adalah merupakan satu hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kehidupan kita dalam dunia ini salah melangkah. Tubuh kita ini jangan sampai seperti dikatakan di dalam ayat 2 di dalam Roma 12 ini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, sama dengan dunia ini. Tetapi kita harus memperlihatkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita, sifat Yesus di dalam kehidupan kita, supaya benar-benar ada perbedaan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang kecenderungannya tertarik dengan perkara-perkara dunia. Yang ketiga, kenapa kita harus menjaga tubuh kita? Yang ketiga, karena tubuh ini lebih cenderung melakukan hal-hal duniawi. Roma pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-18 dan seterusnya. Dikatakan demikian, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat
yang aku perbuat. Ayat 20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Nah, inilah yang perlu kita jaga, karena tubuh kita ini kecenderungannya adalah melakukan hal-hal dunia. Rasul Paulus sendiri dia dapat mengakui di dalam ayat-ayat yang kita baca, bahwa dia mengatakan tubuhnya ini, kecenderungan tubuh ini kepada perkara jasmani yang bersifat dosa. Dan itu perlu dijaga. Rasul Paulus benar-benar menjaga kehidupannya supaya dia tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh, tidak memberikan tubuhnya ini kepada dosa, kepada dunia yang ingin menarik dia dengan begitu kuat. Itulah sebabnya dia memberikan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dan dia pernah berkata bahwa hidupnya bukan dia lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kehidupannya. Jadi perjalanan hidup Rasul Paulus, dia dapat menempatkan dirinya sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan sepenuhnya, sambil menjaga tubuhnya jangan sampai tubuhnya ini melakukan perkara-perkara dunia, melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita menghadapi tantangan yang berat, masalah yang berat, yang dipengaruhi dengan perkara-perkara materi, tetapi kita harus tetap berpegang kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang akan memberikan jalan keluar kepada masalah yang kita hadapi. Kalau kita serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, percayalah bahwa kehidupan kita ini pasti dipelihara oleh Tuhan, pasti ditolong oleh Tuhan. Dan ketika kita mengalami kekurangan, pasti Tuhan akan cukupkan dalam kehidupan kita. Asalkan kita serahkan seluruh hidup kita ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka Dia akan berkarya di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita sudah dengar pada saat ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa betapa pentingnya tubuh kita ini untuk kita jaga. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mau menjaga tubuh ini. Artinya kita memberikan sepenuhnya tubuh kita ini ke dalam tangan Tuhan. Supaya benar-benar kita berjalan bukan sesuai dengan aturan dunia, sesuai dengan daya tarik dunia yang dapat mencelakakan, yang dapat membawa kehidupan rohani kita mundur dan bahkan tidak berdaya. Tetapi kita akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Dia pasti akan memberikan kekuatan, memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kembali kita akan berdoa. Saya percaya bahwa selama kita hidup dalam dunia ini, kita masih merasakan begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah yang kita hadapi. Tapi percayalah, kalau Rasul Paulus, dia mendapatkan kekuatan, dia menjaga tubuhnya, hidupnya, dia serahkan kepada Tuhan, maka kita pun akan melakukan apa yang diberikan contoh oleh Rasul Paulus, dan pastikan bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Masalah kita pasti diselesaikan oleh Tuhan. Dia akan membawa kita lebih dekat, lebih mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan
Engkau meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Teguhkan iman, percaya, keyakinan kami kepada Tuhan. Biar firman-Mu memberikan pengertian kepada kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kami dapat mempertahankan iman kami, mempertahankan kekudusan dan kesucian kami, sehingga kami tidak terkontaminasi dengan dunia ini, dengan perkara-perkara dunia, dengan daya tarik dunia yang membawa kami tidak bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, tetapi justru kami akan lebih dekat kepada Tuhan, membawa tubuh kami ini untuk dipersembahkan di hadapan Tuhan, dalam ibadah kami, dalam penyembahan kami, apapun yang kami lakukan, biar semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, berkati setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau pada saat ini mereka mengalami masalah dalam hidup mereka, Tuhan tolong jamah mereka. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan semangat, agar jemaat Tuhan boleh mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Engkau. Dan selalu diingatkan bahwa kami semua mempunyai Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, yang sanggup memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua boleh merasakan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian kami. Keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan kami semua, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau yang akan memberkati semuanya Tuhan. Engkau yang akan melindungi kami semua, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami tetap berdoa buat bangsa, negara, dan pemerintah kami. Tolonglah bangsa kami ini ya Tuhan. Berkatilah bangsa kami ini. Lindungilah bangsa kami ini. Pulihkan bangsa kami ini dari perkara-perkara yang tidak baik, bahkan sakit penyakit, virus yang ada, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar bangsa kami ini kembali boleh bangkit, boleh beraktivitas sebagaimana mestinya. Perekonomian bangsa kami ini kembali dipulihkan. Dan Engkau berikan pertolongan-Mu, kebaikan-Mu, hikmat-Mu kepada pemerintah yang ada, supaya mereka boleh melakukan segala tugas mereka sebaik-baiknya demi kemajuan bangsa dan negara kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Dan pada akhirnya, saudara-saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur, kami sudah menerima berkat-berkat rohani dari Tuhan. Dan kami pasti mendapatkan berkat-berkat jasmani juga dari Tuhan. Dan bahkan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.